Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat atau Tim PPHAM telah merampungkan tugasnya. Dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, tim yang dibentuk berdasarkan Kepres nomor 17 tahun 2022 ini menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2023. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memulihkan hak-hak korban dan mencegah agar tidak lagi terjadi pelanggaran HAM berat di masa depan. 12 peristiwa pelanggaran HAM berat itu adalah peristiwa 1965 sampai 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985, peristiwa Talang Sari Lampung 1989, peristiwa Rumah Gedong dan Posatis di Aceh 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1998 dan 1999, peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999, peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999, peristiwa Wasior di Papua 2001 sampai 2002, peristiwa Wamena di Papua 2003, peristiwa Jambu Kepok di Aceh 2003. Pemulihan hak-hak para korban dimulai hari ini, mengambil tempat di lokasi Rumah Gedong Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Langkah pemulihan hak juga dilakukan terhadap korban dan keluarga korban di luar negeri. Pemulihan korban adalah hak konstitusional, yakni hak sebagai korban dan hak sebagai warga negara. Langkah pemerintah ini adalah upaya dari sisi korban, bukan dari sisi pelaku, karena proses hukum terhadap pelaku akan tetap berjalan. Berbagai dukungan untuk program pemulihan melalui pemenuhan hak-hak konstitusional para korban dan keluarganya diberikan dengan melibatkan 19 kementerian dan lembaga. Dari mulai pemberian beasiswa, jaminan kesehatan prioritas, rehabilitasi rumah, pembangunan rumah ibadah, hingga pelatihan keterampilan. Untuk memupuk pemahaman dan penghayatan tentang hak asasi manusia, maka pemerintah membangun living park di lokasi Rumah Gedong. Di dalam living park juga akan dibangun masjid seperti yang diharapkan para korban dan keluarga. Penyelesaian non-yudisial ini merupakan upaya terukur dari pemerintah untuk merajut masa depan Indonesia yang lebih baik, adil, dan beradab. Bapak Ibu yang kami hormati, acara